Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil survei pengamatan simpang bersinyal pada daerah Simpang 4 Panam. Sebelum kami melanjut materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai Abdi Wahid untuk moderator pada presentasi kali ini. Dan yang kedua, teman saya ada Niki Nirwana, Wiki Nazla Riyadi, Randy Yeremia, Muhammad Randi Algifari, dan yang terakhir Matius Ajriano. Oke, next. Nah, apa itu simpang apil? Simpang apil itu akan dijelaskan oleh Niki. Niki Nirwana, dipersilakan. Simpang apil adalah persimpangan yang dikendalikan oleh apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas, yaitu perangkat elektronik yang memberi isyarat lampu untuk mengatur pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di persimpangan. Simpang apil bekerja dengan mengatur giliran arus melalui fase dan siklus lampu sehingga konflik antar arus dapat diminimalkan. Pengaturan bisa bersifat tetap atau adaptif, menyesuaikan dengan volume lalu lintas, dan dapat dikoneksikan antar simpang untuk koordinasi arus. Selanjutnya, apa saja fungsi apil? Apil mengatur lalu lintas simpang dengan cara meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Apil digunakan untuk mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antar kendaraan dari arah yang berlawanan. Terima kasih kepada Niki atas pemaparannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentang bagaimana sih secara teknis kami mengambil data untuk mengetahui bagaimana sih kapasitas suatu persimpangan itu. Nah, untuk cara-caranya ini akan dijelaskan oleh Wike. Kepada Wike dipersilakan. Baik, pelaksanaan survei yang kami lakukan itu bertempat di Simpang 4 Panam yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Survei ini dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2026, tepatnya pada pagi hari, yakni jam 7 hingga jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, pengamatan yang kami lakukan dengan yang pertama itu ada mengukur ruas lajur, dimensi jalan, hambatan samping, dan karakteristik setiap pendekat, mau itu utara, timur, selatan, dan barat. Yang kedua itu ada pengamatan arah gerak arus, persamaan arah gerak antar pendekat, dan konflik antar pergerakan. Yang ketiga ada menganalisa tipe simpang, tipe pendekat, peraturan fase setiap lengan, dan waktu isyarat, waktu merah, waktu kuning, dan waktu hijau. Mendapatkan data karakteristik arus lalu lintas, di mana ini melakukan pencacahan volume kendaraan per fraksi waktu untuk menentukan besaran arus jenuh, dasar, dan aktual pada setiap pendekat simpang. Yang kedua, itu ada melakukan inventarisasi geometrik simpang, yakni untuk mengukur dimensi fisik jalan seperti lebar pendekat dan lebar efektif sebagai variabel utama dalam perhitungan kapasitas dan ruang henti kendaraan. Yang ketiga, ada evaluasi dan optimalisasi waktu isyarat, yakni mengumpulkan data durasi lampu hijau, kuning, dan merah yang ada untuk menghitung waktu siklus yang optimal guna meminimalkan tundaan dan antrian kendaraan. Yang keempat, ada analisis kapasitas dan kinerja simpang, yakni menghitung nilai kapasitas total simpang untuk menentukan tingkat pelayanan, serta rasio antara volume kendaraan dengan kapasitas. Nah, yang terakhir itu ada dasar perencanaan rekayasa lalu lintas, di mana ini menyediakan data empiris yang akurat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan geometrik atau perubahan fase waktu isyarat di masa yang mendatang. Oke, terima kasih Wike atas pemaparannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu data geometrik jalan.
Nah, bagaimana sih bentuk geometri jalan yang kami survei ini? Bagaimana tipenya, bagaimana jenisnya, dan sebagainya itu nanti akan dijelaskan oleh Mateus. Kepada Mateus, dipersilakan. Baik, jadi setelah kami melakukan survei langsung di lapangan, kami mendapatkan beberapa data pada geometri jalan persimpangan simpang 4 yaitu tipe pendekat pada simpang tersebut yaitu tipe pendekat terlindung, dan terdapat media jalan pada pendekat arah timur dan barat, tidak adanya bahu jalan, tidak adanya parkiran terdekat di sekitar simpang, tidak adanya zebra cross di setiap pendekat, dan gradien jalan pada arah timur yaitu 0%, barat menanjak 3,25%, selatan menurun minus 1,75%, dan utara 0%. Dan data-data lebar jalan serta median jalan terdapat sudah kami sertakan pada tabel berikut ini. Lalu data kendaraan dan konversi dalam ekuivalen mobil penumpang. Jadi setelah kami melakukan pendataan jumlah kendaraan, kami melakukan konversi ke dalam ekuivalen mobil penumpang, yaitu nilai ekuivalen mobil penumpang yaitu kendaraan ringan sama dengan 1, kendaraan berat yaitu kendaraan sedang, bus besar dan truk besar yaitu 1,3, dan sepeda motor yaitu SM di 0,15. Jadi dari tabel di samping didapatkan total belok kanan timur yaitu 153,45, total belok kanan barat yaitu 117,4, total belok kanan utara yaitu 174,9, total belok kanan selatan yaitu 247,2, total belok kiri timur yaitu 124,5, total belok kiri barat yaitu 141,25, total belok kiri utara yaitu 233,65, total belok kiri selatan yaitu 207,95. Jadi total semua kendaraannya itu 2.769 satuan mobil penumpang. Baik, terima kasih kepada Matius yang sudah memaparkan bagaimana geometri jalan yang kami survei. Nah, untuk selanjutnya itu ada arus jenuh. Arus jenuh suatu persimpangan jalan. Nah, arus jenuh ini ya teman-teman. Setiap ruas jalan atau setiap lengah jalan itu berbeda satu sama lain. Nah, untuk bagaimana selengkapnya itu akan dijelaskan oleh Randy. Kepada Randy dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa itu arus jenuh. Nah, arus jenuh adalah hasil perkalian antara arus jenuh dasar atau J0 dengan faktor-faktor koreksi untuk penyimpangan kondisi existing terhadap kondisi ideal. Yang dapat dihitung menggunakan rumus J sama dengan J0 dikali faktor hambatan samping, dikali faktor ukuran kota, dikali faktor gradien, dikali faktor parkir, dikali faktor belok kiri, dikali faktor belok kanan. Nah, baik di sini saya akan menentukan arus jenuh. Nah, arus jenuh adalah hasil perkalian antara arus jenuh dasar atau J0 dengan faktor-faktor koreksi untuk penyimpangan kondisi existing terhadap kondisi ideal yang dapat dihitung menggunakan persamaan J sama dengan J0 dikali faktor hambatan samping, dikali faktor hambatan ukuran kota, dikali faktor gradien, dikali faktor parkir, dikali faktor belok kiri, dikali faktor belok kanan. Nah, untuk menentukan arus jenuh itu sendiri, kita harus mencari FAX-nya yang dimana menggunakan rumus Y sama dengan Y0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Y1 dikurang Y0. Yang dimana untuk interpolasinya itu kan sudah ditentukan 0,95 ditambah 0,002 dikurang 0,00 per 0,05 dikurang 0,00 terus dikali 0,03 dikurang 0,1
mana faktor hembusan samping untuk arus jenuh di bagian timur yaitu 0,9492. Nah, untuk faktor ukuran kota itu ditentukan oleh untuk faktor ukuran kota yang dimana jumlah penduduk di Kota Pekanbaru 1,17 juta, yang dimana dia itu rentan 1 sampai 3 juta, yang dimana dari data konversi yaitu 1. Nah, untuk faktor parkir, karena kami tidak ada hambatan parkir, jadi dari tabel konversi itu 1. Untuk lebar efektif yaitu L dikali lebar belok kiri dibagi 2, yang dimana untuk arus jenuh di bagian timur itu LBKI-nya ada 2 dan L-nya 7, sehingga 7 dikurang 2 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, untuk jenuh sendiri atau arus jenuh dasar dengan rumusnya itu ada 600 dikali lebar efektif, yang dimana 600 dikali 2,5 sama dengan 1500. Nah, untuk FG-nya itu, untuk faktor gradien itu kami tentukan apakah jalan tersebut menanjak atau tidak. Nah, untuk di arus jenuh di bagian timur tidak ada sama sekali tanjakan, yang dimana 0%, yang dimana 0% itu sama dengan 1. Nah, untuk faktor belok kiri kami sudah interpolasikan jadi 0,9923. Untuk faktor belok kanan juga seperti itu, 0,9928, sehingga G-nya sama dengan faktor hambatan samping dikali faktor ukuran kota dikali faktor parkir dikali faktor gradien dikali faktor belok kiri dikali faktor belok kanan, sehingga J-nya 1402,81. Utara ada 1581,28. Untuk arus jenuh di lengan barat ada 1962,59, dan untuk arus jenuh di bagian selatan ada 1927,65. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Randy yang telah memaparkan bagaimana sih cara mencari arus jenuh suatu persimpangan jalan. Nah, untuk mencari suatu kapasitas persimpangan jalan itu kan dibutuhkan yang pertama arus jenuh, nah yang kedua waktu siklus, dan yang terakhir waktu hijau hilang. Nah, untuk selanjutnya yaitu waktu siklus akan saya jelaskan sendiri. Yaitu yang pertama kita harus mencari LPK-nya, yaitu LPK ini berasal dari lebar efektif ditambah jarak dari tunggu orang ke zebra cross, itu biasanya 1,5, dan median jalan. Nah, untuk waktu merah semua untuk bagian timur itu LPK-nya ada 8 dibagi dengan VPK-nya ini untuk orang kan, kalau untuk orang itu sekitar 1,2 meter per sekon. Nah, jadi 8 dibagi 1,2 itu ada 6,67 detik. Nah, begitu juga untuk yang waktu merah semua bagian utara, barat, dan selatan. Nah, masing-masing itu hasil akhirnya dapat di 5,92 untuk bagian utara, 8,58 untuk bagian barat, dan 6,92 untuk bagian selatan. Nah, selanjutnya itu waktu hijau hilang. Waktu hijau hilang itu rumusnya sigma dari waktu merah semua ditambah waktu kuning. Nah, kita jumlahkanlah untuk waktu utara, timur, barat, dan selatan ada 5,92 tambah 6,92 tambah 6,67 ditambah 8,58 ditambah 4 kali 3 untuk 4 fase waktu kuning. Jadi totalnya itu ada 31,0,9 detik. Nah, itu tadi untuk bagian-bagian waktu siklus. Nah, rumus waktu siklus sendiri itu adalah
adalah 1,5 dikali waktu hijau hilang ditambah 5 dibagi 1 dikurang sigma RQ kritis. Itu sama dengan 1,5 dikali 31,09 ditambah 5 dibagi 1 kurang 0,55,39. Hasilnya 115,75 detik. Nah, untuk waktu hijau sendiri itu adalah dari jumlah waktu siklus dikurangi jumlah waktu hijau dikali RQJ kritis dibagi sigma RQJ kritis. Nah, itu 115 dikurang 115,75 dikurang 31,09 dikali 0,5539 dibagi 1,656. Nah, hasil akhirnya itu ada 28,30. Nah, untuk yang terakhir itu tentang kapasitas simpang. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Randi. Saudara Randi dipersilakan. Tadi sudah dijelaskan waktu siklus dan kita lanjutkan ke kapasitas simpang. Jadi kapasitas simpang itu memakai rumus kapasitas pendekat samping sama dengan arus jenuh dikali waktu hijau dibagi waktu siklus total. Jadi kapasitas timur arus jenuhnya 1402,81 dikali waktu hijau 28,32 dibagi waktu siklus total 115,75 sama dengan 343,2 satuan mobil penumpang per jam. Jadi lanjut ke kapasitas utara. Arus jenuh kapasitas utara 1581 dikali waktu hijau 28,32 dibagi waktu siklus total 115,75 sama dengan 386,88 satuan mobil penumpang per jam. Lanjut ke kapasitas barat. Arus jenuhnya 1962,59 dikali waktu hijau 28,32 dibagi waktu siklus total 115,75 sama dengan 480,18 satuan mobil penumpang per jam. Lanjut ke kapasitas simpang selatan. Arus jenuhnya 1907,65 dikali waktu hijau 28,32 dibagi waktu siklus total 115,75 sama dengan 486,31 satuan mobil penumpang per jam. Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi di sini ada kesimpulan. Yang pertama, kapasitas dan geometrik. Hasil pengukuran geometrik pada setiap pendekat utara, selatan, timur, dan barat memberikan nilai lebar efektif yang bervariasi, yang mana nilai ini menjadi penentu utama dalam besarnya kapasitas samping untuk menampung arus kendaraan. Yang kedua, kinerja APIL. Melalui data waktu isyarat yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa distribusi waktu hijau saat ini sangat mempengaruhi oleh volume kendaraan di masing-masing pendekat untuk menghindari penumpukan atau antrian panjang. Yang ketiga, arus jenuh. Data pengamatan menunjukkan bahwa besaran arus jenuh dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan komposisi kendaraan
kendaraan yang secara langsung berdampak pada efisiensi lampu lalu lintas dalam mengurai kemacetan. Lanjut yang terakhir dan keempat, optimasi simpang. Secara keseluruhan, survei ini menyimpulkan bahwa untuk menjaga kinerja simpang tetap optimal, rasio antara volume lalu lintas dan kapasitas harus tetap berada di bawah ambang batas jenuh melalui pengaturan waktu siklus yang tepat. Jadi sekianlah paparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Randi yang telah memaparkan bagaimana untuk mencari kapasitas simpang bagaimana cara menentukan suatu kapasitas simpangan bersinyal. Nah, setelah mencapai kesimpulan berarti telah habis juga materi yang ingin kami paparkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami masih di tahap pembelajaran. Nah, untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.